Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan yang lalu saya maksudnya kelupaan dengan syarat-syarat bolehnya menggunakan hadis yang lemah, hadis dhaif. Baru tersebut satu, lalu saya langsung pindah ke tanya jawab. Hadis yang lemah boleh dipakai sebagai dalil dengan syarat. Satu kemarin apa? Hanya untuk fadilah amal. Artinya hadis dhaif itu tidak mendatangkan amalan baru. Hadis itu baru boleh dipakai apabila amalannya dari Nabi. Lalu hadis dhaif ini hanya sekedar mendukung atau menguatkan. Misal, azan itu syariat dari Nabi. Datang hadis dhaif memperkuat keutamaannya. Misalnya, barang siapa yang azan maka dia akan dapat misalnya 1 buah mikrofon di surga. Misalnya. Dia akan dapat 1 sajadah terbuat dari apa di surga. Hadisnya lemah, tetapi mendukung hadis yang mendukung amalan yang ada. Maka terpenuhilah syarat 1. Ingat ya, terpenuhilah syarat 1. Bukan langsung boleh, belum. Karena syaratnya nanti ada lagi yang kedua. Paham ini? Tapi kalau dia mendatangkan amalan baru maka tidak boleh. Misalnya datang hadis lemah bunyinya, barang siapa mengunjungi kubur wali anu maka dia akan dapatkan anu. Mendatangkan amalan baru yaitu ziarah kubur yang khusus untuk guru anu yang disebutkan. Maka ini tidak boleh dipakai. Karena ini mendatangkan ibadah baru. Barang siapa yang sholat pada malam ulang tahunnya maka akan diberkahi umurnya. Adakah di zaman Nabi diajarkan sholat pada malam ulang tahun? Gak ada. Berarti kalau ada tentang hadis model begitu, berarti dia membuat ibadah baru. Berbeda misalnya, barang siapa sholat malam maka diberkahi umurnya. Hadisnya lemah. Sholat malamnya dari Nabi. Nambahin keutamaan dengan hadis dhaif. Maka apa? Terpenuhi syarat 1 atau maka boleh pakai hadis dhaif? Yang mana yang betul? Terpenuhi syarat yang pertama. Paham ya? Berbeda misalnya, saya beri contoh. Di dalam kitab Fadail Amal yang banyak dipakai oleh ikhwan dari kalangan jamaah tabligh. Hadis dhaifnya bukan menambah keutamaan yang ada, menambah atau membuat ibadah baru. Maka dhaif yang seperti ini tidak bisa dipakai. Apalagi bedakan antara dhaif dengan maudhu' dengan la asla lahu. Hadis-hadis pada kitab Fadail Amal yang biasa dibacakan di sebagian masjid ketika khuruj itu bukan hanya dhaif, bukan hanya lemah, bahkan palsu. Bahkan banyak diantaranya yang la asla lahu, tidak punya asal usul. Kalau lemah masih ada usul-usulnya, masih ada rantai sanadnya. Kalau la asla lahu, maka dia ujuk-ujuk jadi hadis, tapi tidak ada sanadnya dari siapa. Bahkan banyak khurafat di dalamnya. Karena kebanyakan perseteruan antara orang yang mengatakan tidak boleh pakai hadis dhaif atau boleh menggunakan dengan syarat-syarat, berseteru dengan orang-orang yang suka menggunakan hadis dhaif. Persetuannya salah satunya antara syarat ini terpenuhi atau tidak. Syarat yang kedua, dhaifnya tidak terlalu parah. Dhaifnya tidak terlalu parah. Syarat yang ketiga, kontennya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih. Kontennya tidak bertentangan dengan hadis yang sahih.
Kalau dia bertentangan, maka tidak boleh dipakai hadis ini. Untuk lebih jelasnya, saya rekomendasikan antum untuk beli buku judulnya Al-Firqatun Najiyah, Jalan Golongan yang Selamat. Ada bab-bab di bagian akhir, bab 40 ke atas. Seingat-ingat saya sepertinya bab ke 50, 51, 52, 53, sekitaran itu. Ada penjelasan tentang penggunaan hadis dhaif bagi dalam fadailah amal, syarat-syarat bolehnya menggunakan hadis yang lemah, dan juga disebutkan berbagai contoh hadis-hadis yang lemah dan palsu di buku tersebut. Ini pernah saya ajarkan dulu di Masjid Namirah tahun 2000, sekitar 2013-2014. Mari kita balik ke bukunya. Halaman berapa? Di buku yang baru halaman 188. Di buku yang lama halaman 184. Kita masih dalam pembahasan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bagaimana prinsip mereka dalam masalah akidah. Kemarin sudah dibahas bahwa seorang Ahlussunnah wal Jamaah, orang yang mengatakan dirinya seorang pengikut sunnah, orang yang menyebut dirinya aswajah, ini pengakuan yang bukan sekedar pengakuan, dia harus punya bukti. Di antara bukti penerapannya adalah dia harus menerima wahyu sepenuhnya dan mempergunakan akal menurut fungsi yang sebenarnya, tidak melampaui batas pada perkara-perkara yang ghaib yang tidak dapat dinalar oleh akalnya. Pada pertemuan yang lalu saya banyak menjelaskan tentang firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 65. Saya singgung sedikit. Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fala wa rabbika," maka demi Rabbmu, Allah berucap dengan sumpah atas nama dirinya sendiri. La yu'minuna, orang-orang itu tidak bisa dikatakan beriman dengan iman yang sempurna. Sampai kapan? Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai orang-orang itu menjadikan engkau sebagai hakim, sebagai pemutus di antara mereka dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait, dan setelah engkau memutuskan perkara di antara mereka, mereka tidak merasakan adanya keberatan pada diri mereka di dalam hati mereka. Wa yusallimu taslima, dan mereka berserah diri menerima sepenuhnya dengan apa yang kau tentukan untuk mereka. Jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita mengatakan diri kita orang Islam, apalagi lebih spesifik, kami Islam dengan akidah kami Ahlussunnah wal Jamaah, apalagi kalau lebih spesifik, kami Ahlussunnah wal Jamaah yang berjalan dengan manhajnya para salaf, maka dia harus menerima sepenuh hati apa yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya tanpa kata tapikan, dan memilih yang bukan dengan apa yang Allah dan Rasulnya pilihkan. Saya beri contoh pada pertemuan yang lalu sebab dari turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini, yaitu sababun nuzulnya, ada yang sahih dan ada yang dhaif, ada yang munkar. Yang sahih kisahnya siapa? Zubair, ya, di mana Zubair dan tetangganya bertengkar untuk suatu masalah pengairan. Akhirnya Rasulullah SAW dijadikan hakim oleh mereka berdua. Rasulullah beri solusi. Apa solusinya? Diairkan dulu ke tempatnya Zubair, terus dibelokkan ke arahnya siapa? Tetangga yang jadi lawan seterunya. Rasulullah SAW mengatakan, "Iski ya Zubair," ya. Wahai Zubair, airi dulu tempatmu. Summa ilal jar, kemudian kau belokkan ke arah tetanggamu. Siapa yang tahu setelah itu apa yang terjadi? Dan sesuai dengan yang saya maksud, saya beri buku ini. Ini buku dipakai di kajian di Wika hari Senin.
Siapa yang tahu? Setelah itu, setelah Nabi bilang begitu, apa yang terjadi? Wildan. Dia bilang apa? Tetangganya nggak merasa puas, betul. Dia bilang apa? Dia mau pergi ke Umar, betul? Salah. Itu yang dhaif justru. Nah, itu yang saya bilang apa? Hati-hati, ada dua riwayat dalam masalah ini, ada yang sahih, ada yang dhaif. Saya beritahukan yang sahih dengan yang dhaif supaya antum bisa bedakan dan jangan sampai salah nukil. Ustadz Mufli bilang ke Umar, padahal itu yang mana? Yang dhaif. Waduh, nanti salah nukil saya yang kena. Ya. Dia duluan tuh anak kecil. Siapa namanya lupa saya? Jibril. Jibril. Terus apa katanya Jibril? Ini siapa yang Zubair, siapa yang tetangganya nih? Yang mana? Nah. Apa katanya Jibril? Tetangganya kan nggak puas tuh. Si tetangganya kan nggak puas kan sama katanya Nabi. Terus tetangganya bilang apa? Apa? Iya, karena keluarganya. Kasih dia. Sudah punya bukunya? Belum. Tetangganya itu tidak puas. Dia bilang, ya Rasulullah, itu pasti ke Zubair dulu terus baru ke saya, itu kan karena sepupu. Karena dia pasti karena anaknya pamanmu, makanya solusinya jadi begitu. Lalu Rasulullah SAW setelah dituduh gitu, ini kan namanya KKN toh. Itu kolusi apa nepotisme ya namanya. Ini karena keluarga ini kan KKN tuh. Ya, apa kata Rasulullah? Ya. Wahai Zubair, alirkan ke tempatmu, terus tabrakan ke tembok, biar balik ke tempatmu lagi. Ya. Oleh Nabi SAW sudah diberitahu yang bagus, yang win-win solution gitu, dia malah cari yang lain. Ya. Bukan cari yang lain, dia protes. Ya Rasulullah, ini kan gara-gara sepupu aja pang, gitu kan? Ya. Coba nggak sepupu. Nah, karena sudah diberikan yang bagus, apa yang terjadi? Laki-laki itu merasa berat hati. Kata Allah kan, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait." Setelah dikasih keputusan, enggak ada berat hati di dalam hati. Enggak ada keberatan di sini. Orang itu malah berat hati, dia bilang, "Kau pasti gitu kan kalian sepupu." Akhirnya Nabi berikan mereka solusi yang justru menguntungkan Zubair. Oleh Nabi SAW disuruh alirin airnya, lalu kemudian tabrakan ke tembok. Ada yang dhaif. Siapa yang tahu bagaimana kisah dhaifnya? Dapat buku. Ya. Tapi ikut kajian ini ya. Nah. Apa yang dhaifnya? Dua laki-laki berseteru tentang tanah. Kisahnya mirip ini. Yang satu pengairan, yang satu tentang tanah. Kenapa mereka berdua ini? Keduanya berseteru tentang tanah. Ngadu ke siapa? Ngadu ke Nabi. Nabi terus menangkan salah satunya. Yang satu merasa berat hati. Apa yang diusulkan? Merasa berat hati. Wah, ini kan nggak adil ini. Ayo kita ke Umar. Umar lebih adil dari Nabi. Apa yang terjadi? Umar masuk ke dalam rumahnya, dikasih apa? Pedang. Terus diapakan dia? Ada yang sembelih, ada yang tebas. Yang mana yang betul? Sembelih itu kayak gini, Bismillah. Dia apain? Ditebas. Ya. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Hadis ini tidak sahih. Ya. Cerita ini tidak sahih. Yang sahih adalah tentang yang Zubair. Karena hadisnya riwayat Bukhari. Nah. Paham ini jamaah? Maka untuk awal, pada pertemuan yang lalu kita sebutkan, kalau sudah ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya, sudah cukup. Tidak usah bikin yang lain lagi. Nah, saya beri contoh dengan contoh yang nyata. Misal, Rasulullah SAW mengatakan semua bid'ah sesat. Kalau Nabi sudah bilang begitu, selesai. Jangan lagi bilang tapi ada bid'ah yang baik. Bid'ah yang misalnya menyatukan umat,
bid'ah yang ada pelajarannya. Nabi bilang bid'ah sesat. Apa itu bid'ah? Definisikan dia. Segala hal yang orang menganggapnya bagian dari agama. Orang mengerjakannya karena menganggap ini adalah dapat pahala. Orang menganggap ini sebagai bagian dari akidah mereka. Padahal Nabi dan para sahabatnya tidak pernah menuntunkannya. Kalau dia bentuknya amalan, Nabi tidak mengerjakannya. Padahal di zaman Nabi, kalau Nabi mau bisa dikerjakan. Itu namanya bid'ah. Dan kalau Nabi bilang, Nabi melarang untuk mengerjakan bid'ah, maka sudah selesai. Jangan lagi kita bilang tapi kalau. Ya. Allah menuntunkan warisan anak laki-laki berapa kayaknya perempuan? 2. Sudah. Maka bagilah dengan cara demikian. Jangan lagi ada perempuan yang mengatakan tapi ini tidak adil. Bahkan adik yang perempuan ini dialah yang selama ayah sakit dialah yang ngurusi. Jadi dia harusnya dapat 4 kali anak laki-laki kalau perlu. Ya. Karena faktor dia yang lebih banyak ngurusi. Gak bisa. Kalau sudah Allah dan Rasulnya bilang 2 kalinya perempuan, sudah 2 kali. Ya. Contoh yang lain. Perempuan disuruh untuk berjilbab. Yang jilbabnya disuruh untuk menutupi dada. Kalau perlu menutupi seluruh tubuh. Karena tubuhnya seluruhnya aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Maka jangan lagi mengatakan misalnya nantilah tunggu. Saya bagusnya jilbabin hati dulu. Ya. Karena banyak orang bilang begitu. Menjilbabi hati dulu. Kapan Mbak terus jilbab kepalanya? Nantilah kalau saya sudah balik, sudah baik. Ya, lagian berapa banyak yang jilbab tapi hatinya munafik. Ya. Kita jawab apa? Yang berjilbab aja ada yang munafik, apalagi yang nggak berjilbab. Pasti lebihnya lagi. Karena setidak-tidaknya yang berjilbab itu one step ahead, selangkah lebih maju. Ada munafiknya, ada riaknya, ada sombongnya, tapi setidak-tidaknya berjilbab. Ada dosanya, ada penutup dosanya, dapat pahala dengan berjilbab. Kalau nggak berjilbab, sudah munafik, nggak berjilbab lagi. Ya. Contoh yang lain, misalnya ada orang mengatakan, Nabi SAW sebutkan, kalau lalat masuk ke dalam air minum, dia apakan? Diminum. Dicelupkan, kok diminum? Dicelupin sekalian. Karena kata Nabi apa? Satu sayapnya racun, satu sayapnya nawarnya. Sudah. Karena Nabi bilang begitu, jangan bilang, kayaknya nggak masuk akal. Perasaan dulu waktu SD kelas 4 di pelajaran IPA itu katanya ada disentrinya gitu kan. Nah, nanti kalau makan yang disinggapi lalat nanti bisa sakit. Ya. Kalau minum yang bekas ada lalatnya jangan diminum, nanti bisa sakit. Nabi bilang sayapnya racun, satunya lagi penawarnya. Tanpa harus meneliti dulu, nggak perlu dikasih di lab. Oke, kalau mau di lab kan, mau diuji dalam rangka mengkuatkan, tidak masalah. Tapi menolak sampai datangnya hasil ujian, hasil lab, maka itu salah. Ya. Karena itu datang syariat, lalu menimbang-nimbangnya sesuai dengan akal dulu. Ya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita lanjutkan pembahasannya di halaman 186 atau 188 yang dicetak tebal. Baca. Penulis berkata, salafus soleh adalah orang yang paling sempurna akalnya, pengetahuannya, dan pemahamannya. Mereka tidak pernah bertanya, mengapa Allah Ta'ala memerintahkan begini? Mengapa dilarang dari perbuatan ini? Mengapa Allah takdirkan begini? Kenapa Allah berbuat begini? Bagaimana sifat Allah? Tidak pernah seorang salaf bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, karena mereka adalah orang yang beriman dan sempurna ilmunya. Mereka tunduk, taslim, membenarkan semua yang datang dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Mereka bersegera dalam melaksanakan perintah, dan mereka menahan diri dari apa-apa yang dilarang. Para salaf terdahulu, para sahabat Nabi, kalau sudah diberitahu ini halal, ini haram, maka mereka tunduk tanpa kata tapi. Meskipun memang ada tahap, tidak langsung khamar haram, enggak.
Ada tahap-tahap. Sampai Aisyah mengatakan kalau awalnya Nabi langsung berdakwah dengan khamr haram, niscaya mereka halalkan. Kalau Nabi di awal langsung mengatakan zina haram, niscaya mereka justru berzina. Memang ada tahap. Tapi apa para sahabat itu? Setelah turun kepada mereka ayat mengharamkan khamr, diriwayatkan bahwa Madinah dibanjiri dengan khamr. Para sahabat yang pembuat khamr khususnya, yang suka dengan khamr, memecahkan kendi-kendi mereka tanpa kata tapi. Sudah datang larangan khamr, mereka membenarkan. Mereka tunduk. Di sini katakan, mereka itu orang yang beriman dengan ayat yang turun, sempurna ilmunya, mereka tunduk, taslim, membenarkan semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Ketika sudah dilarang, maka ditinggalkan. Mereka bersegera dalam melaksanakan perintah. Diwajibkan untuk sholat 5 waktu, mereka kerjakan. Diwajibkan untuk berpuasa Ramadan, mereka kerjakan. Diwajibkan untuk pergi ke masjid, mereka ke masjid. Nabi SAW mengatakan, saya kepengen banget kalau seandainya suatu saat saya digantikan oleh seseorang, dia gantikan saya jadi imam. Saya dengan pemuda-pemuda, kami bawa kayu bakar, kami cari rumah-rumah yang di dalamnya ada laki-laki yang tidak mau ke masjid. Terus diapakan? Kami bakar rumahnya. Itu menunjukkan bahwa laki-laki harusnya kemana? Ke masjid. Apa yang terjadi? Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, di zaman kami dahulu ada di antara para sahabat yang demi bisa ke masjid harus digotong, dan sampai di masjid supaya bisa tegak badannya dia harus diapit dengan keras dari kanan dan kirinya demi bisa sholat ke masjid tanpa kata tapi. Nih, antum masih ingat kisahnya Ibnu Ummi Maktum? Ibnu Ummi Maktum datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ini buta. Sudah buta, nggak punya penuntun. Sudah nggak punya penuntun, rumahnya jauh. Dalam riwayat yang lain, bahkan ya Rasulullah, saya takut sepanjang jalan dari rumah sampai ke masjid, kalau saya jalan, saya khawatir dengan binatang-binatang berbahaya. Kalajengking atau ular padang pasir. Ada binatang-binatang yang membahayakan saya, sementara saya tidak bisa melihat dan tidak ada penuntun. Bolehkah saya nggak ke masjid? Apa kata Nabi? Apa kata Nabi waktu Ibnu Ummi Maktum mengatakan boleh nggak ke masjid? Apa kata Nabi? Boleh. Beranjak Abdullah bin Maktum meninggalkan Nabi beberapa langkah, apa yang dikatakan Nabi? Ya Abdullah, dengar azan. Iya, kedengaran. Dari rumahmu kedengaran azan? Iya, kedengaran. Kalau begitu ke masjid. Ada katanya Abdullah tapi nggak pakai kata tapi. Tapi kan, nggak ada tapi kan. Dia pergi ke masjid, bahkan jadi apanya Nabi? Muazzin. Muazzinnya buta. Kan? Di samping Bilal kan ada muazzin satu lagi, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum. Para salafus saleh dari kalangan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Orang-orang ini paling sempurna akal, pengetahuan dan pemahamannya. Mereka tahu bahwa kalau Allah menentukan A, maka dia akan katakan A. Bila B, maka B. Makanya tidak pernah ditemukan bahwa para salaf, para sahabat misalnya, ngumpul sama Nabi dan bertanya, ya Rasulullah, kenapakah Allah perintahkannya begini? Kalau ibaratnya sekarang ada zaman Nabi, ada Nabi, mungkin mau bertanya, ya Rasulullah, kenapa sih sholat subuh 2 rakaat, sholat isya 4 rakaat? Harusnya dibalik. Karena kalau bangun tidur, tanda syukur harusnya lebih banyak rakaatnya. Kalau isya kan pulang kerja, capek, jadi harusnya lebih sedikit rakaatnya. Ya. Tidak ada datang pertanyaan-pertanyaan demikian. Ya Rasulullah, gimana sih istiwanya Nabi? Istiwanya Nabi. Istiwanya Allah. Ya Rasulullah, gimana sih caranya Allah turun ke langit dunia? Mereka cukup beriman bahwa Allah turun, ya itu sudah turun. Bagaimana bentuk turunnya? Turunnya Allah sebagaimana kemuliaannya. Yang pasti cara turunnya tak seperti kita. Kita kalau turun, imma naik tangga, imma lompat. Gitu kan? Imma gelinding. Nah, tapi kalau Allah bentuknya bagaimana? Tidak tahu, beriman bahwa Allah turun ke langit dunia. Bukan mentakwilkan menjadi yang turun itu bukan Allahnya tetapi rahmatnya. Allah bagaimana? Bersemayam di atas arsy. Pokoknya Allah bersemayam di atas arsy. Apa maksudnya bersemayam? Apa maksudnya istiwa? Allah itu tinggi di atas.
Bukan begini, bukan mengatakan jangan ditanya maknanya, bukan. Para ulama salaf menjelaskan istiwa itu artinya ala wartafa'a, tinggi di atas. Bagaimana bentuknya, kaifiyahnya, itu yang kita tidak tahu. Ya. Bukan jangan tanya bagaimana, sudah nanyakan yang lain aja yang lebih bermanfaat. Apa antum pikir bertanya tentang istiwa tidak bermanfaat? Bertanya tentang istiwa maksudnya merinci. Ya, merinci tentang permasalahan istiwa, membahasakannya kepada kaum muslimin, itu sangat penting untuk membedakan mana dai ahlussunnah, mana pemikir ahlussunnah, mana yang bukan. Ya. Nggak ada ceritanya para sahabat bertanya tentang bagaimananya. Saya pernah ditanya, Allah sangat senang kan kalau kita masuk surga? Coba antum jawab, iya? Iyalah, masa Allah senang kita masuk neraka? Allah sangat senang apabila kita jadi orang muslim, betul? Kenapa Allah bikin ada Yahudi? Nah, siapa yang tahu? Saya kasih semuanya nih. Nah. Bagi-bagi tapi yang antum ambil satu. Siapa yang bisa jawab? Allah sangat senang kan kalau kita sholat? Waktu itu saya jawab, iya. Allah sangat senang kan kalau kita jadi muslim? Iyalah. Allah gak suka kan sama orang Yahudi? Iya, gak suka. Kenapa dibikinnya Yahudi sih? Kenapa tidak semuanya muslim aja? Jadi semuanya sholat. Nah, siapa yang tahu? Ini adalah pertanyaan yang harusnya gak perlu ditanyakan. Alhamdulillah kita jadi muslim. Ya. Tapi ini sudah ada yang bertanya. Siapa tahu teman kantor antum bertanya begitu. Apa jawabannya? Allah apa? Allah ingin menguji para hambanya. Ya, bagus, nyerempet sedikit. Nah, harusnya sih covernya aja, tapi ya bagaimana? Nah. Allah ingin menguji hambanya. Dikasih ujian, ini ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ada orang taat, ada orang maksiat, dibikinlah untuk menjadi ujian para muslim dan yang taat. Ya. Supaya apa? Nanti betul-betul akan kelihatan siapa yang betul-betul taatnya sejati, mana yang enggak. Mana yang muslim betulan, mana yang tidak. Mana yang tidak tergoda dengan orang-orang yang mengikuti langkah-langkah syaitan. Oke, satu. Itu mungkin karena dengan logika bisa diterima. Oke. Ada yang lain? Apa? Pembaca, apa yang pembaca? Ada yang tahu? Coba buka surat Al-Anbiya ayat 23 bila saya tidak salah. Saya baru terfikir soalnya. Saya ingat waktu malam itu saya belum bisa jawab. Karena waktu itu saya juga baru ngaji. Sama seperti antum, ketika antum saya tanya antum tidak tahu. Yang nanya itu sepupu saya. Ya. Nah, suatu hari saya bertanya saya mendengarkan sebuah pengajian dan disitulah saya dapat jawabannya. Ada sebelah? Tidak bisa terbuka. Al-Anbiya ayat 23. Apa bunyinya? Bunyi ayatnya apa? Ini harus dihafal. Baca sama-sama. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Apa artinya? Dia Allah tidak akan ditanya, tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia kerjakan. Tapi mereka lah yang dimintai pertanggungjawaban nanti atas apa yang mereka kerjakan. Ini jawaban dah, titik satu cukup sudah. Kenapa Allah bikin Yahudi? Kenapa dibikinnya ada pelacur? Kenapa ada bank? Kenapa? Maka katakan kepada mereka, Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang Allah kerjakan. Mau Allah ciptakan Yahudi, mau Allah ciptakan mau Allah ciptakan Nasrani, mau Allah ciptakan kekafiran, mau Allah ciptakan kesyirikan, itu pekerjaannya Allah yang di hari kiamat Allah tidak akan kita sidang. Paham? Nggak ada sidang atas Allah. Nggak ada hamba-hambanya demo begitu. Kenapa ya Allah bikin begini? Ya. Yang ada kita yang dimintai pertanggungjawaban nanti di hari kiamat.
siap-siapkanlah amal itu. Gak usah bertanya. Karena kita ini kewajibannya bukan untuk bertanya atau menggugat. Kewajiban kita adalah beriman lalu taat. Nah, saya kira itu sudah cukup. Kalau nanti ada yang bertanya kepada antum pertanyaan padanya model seperti itu. Kenapa? Kenapa kalau sholat cuman begini? Kenapa? Maka jawabannya hanya dengan satu ayat itu saja. Surat apa tadi? Al-Anbiya. Ayatnya berapa? 23. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak akan dimintai pertanggungjawaban, tidak akan ditanya-tanya, tidak akan disidang tentang apa yang dia kerjakan, tapi kita yang dimintai itu. Sekarang masalah akal. Ada sebagian orang yang di sini katakan tadi menerima wahyu sepenuhnya, mempergunakan akal sesuai fungsinya. Ada sebagian orang yang kalau dapat terima dia menerima ada suatu syariat, dia timbal dulu dengan akalnya. Kalau akalnya cocok baru dia kerjakan, bila tidak maka tidak. Atau dia pakai perasaannya. Kalau di perasaannya itu cocok baru diambilnya, kalau tidak maka tidak. Biasanya orang yang seperti ini mengambil yang sesuai dengan kesukaan dunianya. Mana yang menguntungkan dia di dunia, itu yang diambilnya. Mana yang tidak maka tidak. Contoh, sering antum dengar, saya beri contoh, ada orang saya nasihati untuk keluar dari bank. Dia bilang apa? Saya nggak bisa keluar dari bank, mungkin 15 tahun lagi. Saya jawab, kalau begitu Pak, jangan mati dulu sebelum 15 tahun. Kalau antum siap. Karena kajian waktu itu di Kota Mobagu. Kota Mobagu itu mana ya? Pokoknya di Sulawesi Utara. Kalau nggak salah Kota Mobagu. Di kajian itu kebetulan tentang hadis yang panjang tentang siksa dalam kubur. Salah satunya siksanya adalah untuk orang yang makan riba. Terus dia bertanya, berarti saya bagaimana? Pekerjaan Bapak apa? Saya manajer Bank BNI di Manado. Tapi saya mau mutasi ke Medan. Saya bilang pekerjaannya haram karena pekerjaannya riba. Oh, jadi saya harus keluar. Ya harus keluar. Tapi kalau saya keluar, bagaimana dengan negara ini? Antum siapa? Presiden bukan, siapa bukan? Nah, memang kenapa Pak? Loh, PLN kalau tidak ada bank, maka semua akan mati lampu karena PLN ngutang sama kami. Dia bilang begitu. Nah, nanti industri-industri akan mati karena industri untuk menjalankan bisnisnya harus ngutang sama bank. Maka saya bertanya, Pak, Bapak akan dimintai pertanggungjawaban atas PLN, industri, atau atas nama diri sendiri. Tapi kan anu. Saya bilang, enggak, saya cuma bertanya, Bapak itu akan dimintai pertanggungjawaban atas industri-industri yang mati lampu itu kah? Atau dimintai pertanggungjawaban atas diri sendiri ketika makanan yang haram? Tapi kan anu. Pak, maaf, banyak yang mau bertanya, saya cukupkan satu pertanyaan saja. Dijawab, selesai. Bapak diminta pertanggungjawaban atas diri sendiri atau orang lain atau negara ini. Tapi begini loh Ustaz, sudah saya cukupkan. Saya tidak mau menjawab lagi karena cukup sudah pertanyaan saya. Mari yang lain. Waktu itu saya bilang begitu. Dikejar saya sampai selesai daurah itu. Harusnya daurah itu hanya sampai karena kajian subuh, habis sholat subuh hanya sampai jam 6, sampai setengah 8 nggak selesai. Padahal jam 8 mau lanjut kajian. Gara-gara apa? Pertanyaan begitu panjang. Dikejar saya sampai di luar. Ambil sendal dikejar. Tapi Ustaz, pertanyaan saya tadi Bapak belum jawab. Cukup sudah bagi saya bahwa Bapak akan diminta pertanggungjawaban atas diri sendiri, bukan orang lain. Bapak harus cari pekerjaan yang halal. Enggak ada urusannya sama negara ini. Tapi kan Ustaz, tapi nanti saya mau dimutasi ke Medan. Silakan. Yang penting saya sudah bilang. Ya, dan saya baru akan pensiun 15 tahun lagi. Oke, kalau gitu jangan meninggal dulu 15 tahun lagi. Karena nanti kalau meninggal lebih dahulu, bertemu Anda dengan Allah dalam keadaan masih jadi pemakan riba. Masuk Anda dalam apa itu tadi saya bilang? Azab kubur yang saya sebutkan dalam kajian. Ya. Itu misalnya, ada orang kalau bahkan ada sebagian yang datang ke kajian. Jadi Ustaz, jadi kajian itu tadi nggak boleh ya riba? Iya nggak boleh. Berarti kalau saya kerja di bank nggak boleh? Iya nggak boleh.
Habis itu nggak muncul-muncul lagi di kajian. Gitu. Kenapa? Takut dia. Dia bilang, aduh susah sama Ustaz itu. Semua nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Loh, yang nggak boleh ini itu saya kah? Atau hawa nafsu saya kah? Atau dalil? Bilangnya datang dengan dalil, maka kewajiban antum sami'na wa ata'na. Tapi kan ada ustadz yang bolehkan. Jadi saya pilih yang bolehkan. Ustadz yang bolehkan dalilnya apa? Itu dulu. Bukan ini sama ini, ada yang bolehkan dan yang nggak bolehkan. Enak yang nggak bolehkan, aku ikut yang nggak boleh. Bukan begitu. Kalau giliran pajak ada yang melarang, aku ikut yang melarang. Oh, enak betul. Ya. Giliran riba nggak boleh, ikut bolehin. Giliran pajak nggak boleh, ikut yang nggak bolehin. Ya. Tapi pajak yang benar yang mana? Yang nggak boleh. Ini wahai para pemakan pajak, penarik pajak, keluarlah. Ya. Tidak semua yang kita timbang dengan akal kita tidak cocok lalu kita tolak. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfalu khuffaini aula bin-nasi min a'lah." Kalau seandainya agama itu pakai akal, timbangannya semata-mata karena akal. Mana yang cocok dengan akal dikerjakan, mana tidak cocok dengan akal ditinggalkan. Kalau itu pertimbangannya, maka niscaya orang kalau mengusap khuf, yang lebih pantas untuk diusap itu adalah alasnya, bukan punggung kakinya. Antum pernah belajar mengusap khuf? Anggap ini kaki. Antum pakai kaos kaki yang mata kakinya tertutup. Dalam kondisi dingin, dalam kondisi antum di dalam kendaraan, antum dalam kondisi tidak mungkin membuka sepatu, antum boleh mengusap khuf. Tapi ada 9 syarat. Apa saja 9 syarat ini? Nah, pelajarannya nggak di sini. Pelajarannya di Ahad subuh. Ya, dan sudah berlalu 2 tahun lalu kali. Silakan cari di video saya di YouTube. Boleh antum usap sehingga tidak perlu cuci kaki waktu wudhu. Tapi yang mana yang diusap? Punggung kakinya atau alasnya? Punggung kakinya. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya agama ini pakai akal, yang harusnya diusap yang mana? Bawahnya, karena bawahnya yang kotor. Tapi agama ini nggak pakai akal. Agama ini pakai wahyu yang antum kalau sudah dengar cukup sami'na wa ata'na. Ketika sudah dibilang punggung maka punggung. Jangan usap kakinya, alasnya. Antum kalau buang angin batal wudhu atau tidak? Batal. Terus yang antum cuci duburnya atau mukanya? Mukanya. Kok nggak duburnya? Yang bersuara dubur kok yang dicuci mulut? Gimana? Itu menunjukkan bahwa kita ini agama pakai wahyu. Kalau sudah ada kata wahyu, iya aja sudah. Ya, jangan bilang tapi yang ini lebih bagus, lebih enak. Ya. Contoh yang lain. Jam berapa isanya? Zaki, jam berapa Zaki? Zaki ditanya kok, jam berapa isanya? 3:03. Silam. Contoh yang lain, misalnya kalau kita bilang ikut Natalan bagi orang muslim haram. Ini mau tanggal 25 Desember. Kalau sudah haram, haram. Apa dalilnya? Antum pasti hafal. Siapa yang tahu dalilnya? Yang antum pasti hafal. Al-kafirun, apa bunyinya? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamaku, agamamu agamamu, agamaku. Pusing. Agamamu, agamaku. Itu Natalan agama siapa? Asalnya. Agamamu, Natalanmu. Enggak ada Natalanku. Bakal bagian agama enggak ada ceritanya. Ya. Kalau sudah dibilang enggak boleh. Orang pakai akal. Tapi yang enggak bisa gitulah. Orang Nasrani aja kalau kita Idul Fitri ke rumah kita, masa kita enggak ke rumahnya? Siapa yang bisa jawab? Tapi ikut kajian ini ya. Siapa yang bisa jawab? Ada orang bilang begitu. Enggak bisa lah, itu namanya enggak toleran. Itu intoleran. Yang toleran itu dia ke rumah kita ke rumahnya. Jawabannya apa?
Dia lakukan itu supaya kita balas, kita datang. Antum bisa ikut kajian ini hari Senin? Insya Allah. Awas saya cari nanti. Gampang. Pertanyaannya, yang nyuruh mereka ke rumah kita itu siapa sih? Apa kita suruh sih? Sini ke rumah. Pernah antum panggil orang Nasrani ke rumah antum untuk makan-makan? Mereka datang kan datang gitu aja. Terus siapa yang boleh? Apakah dalam Islam ketika mereka datang ke rumah kita harus usir? Jawabannya tidak. Mereka datang, ya sudah mau gimana? Mereka datang ingin memberikan selamat. Haruskah berbalas? Jawabannya tidak. Itu bukan toleransi namanya. Itu namanya tasyabbuh. Toleransi itu dengan cara kalau dia ada acara Natalan jangan diganggu-gugat. Toleransi itu dengan cara kalau dia malam Natalnya di gereja nyanyi-nyanyi atau ada ibadahnya jangan ngebom. Itu intoleran. Jangan ganggu. Misalnya antum bikin kembang api di dekat gereja. Atau antum itu knalpotnya diganti knalpot anak motor. Terus tet di situ. Ya. Apalagi peringatan Natal itu peringatan kelahiran anak Tuhan. Ya. Ada orang di Indonesia ini tokoh terkenal. Terus saya sebut nama. Dia bilang mengucapkan selamat Natal itu boleh. Dalilnya adalah di surat Maryam tentang kelahiran Isa. Nah, kelahiran Isa. Pertanyaan, emangnya orang Natal itu kelahiran Isa tok? Bukan, kelahiran anak Tuhan. Sementara kalau kita mengatakan lam yalid apa? Walam yulad. Lam yalid artinya apa? Allah tidak beranak. Lam yulad tidak dijadikan anak, tidak diperanakkan. Kalau ada orang mengatakan Allah memiliki anak, maka ini perkataan kufur. Siapa yang mengatakannya dengan kesadaran hati tanpa paksaan, waras, maka dia murtad. Siapa yang mengaku dirinya Islam tanpa paksaan, dalam kondisi sadar normal, dia bilang saya meyakini Allah punya anak, maka dia murtad. Ya. Dan itulah peringatannya orang-orang Nasrani. Kalau kita ikut datang, ikut menyelamati, selamat ya, itu namanya selamat ya, Tuhan sudah punya anak. Ya. Oh Ustaz, berarti kalau ikut perayaan Natal jadi murtad kah? Enggak. Tapi berdosa. Ya, karena itu mengorbankan agama. Ya. Ada orang tapi Ustaz, masalahnya disuruh ya di kantor. Jadi pakai jilbab, di atasnya apa? Topi Santa Claus. Pertama, sampai ini saya baru tahu ada Santa Claus perempuan. Perasaan laki semua. Ya, terus jilbab atasnya apa? Topi Santa. Ini dua agama di satu kepala. Harusnya apa? Nggak boleh, ditolak. Nanti ya Ustaz, takutnya dimarahin sama bos. Antum laporkan ke Disnaker. Disnaker melarang itu. Ya. Dan Disnaker, Dinas Tenaga Kerja punya kewajiban itu menengahi perseteruan antara karyawan dengan perusahaan. Kalau ada yang mewajibkan orang muslim pakai topi Santa Claus dengan ancaman, misalnya ancaman berhenti, maka mereka bisa diperkarakan. Antum jawab, pernahkah orang Islam ketika Idul Fitri mewajibkan semua Nasrani karyawan bawahannya pakai songkok? Pakai jilbab? Ada perusahaan yang punya orang muslim. Pernahkah orang muslim mewajibkan untuk menggunakan jilbab bagi wanita-wanita Nasrani hanya demi mengadakan Idul Fitri? Jawabannya tidak. Kenapa kok kita intoleransi yang berat sebelah justru? Demi agama orang lain kita berkorban, demi agama sendiri justru tidak. Azan dulu. Sebelum pertanyaan, saya umumkan minggu depan saya tidak ngisi karena insya Allah mau umroh. Minggu depannya lagi belum pulang. Minggu depannya lagi ada di Solo. Jadi kurang lebih apa? Tapi nanti kita lihat-lihat. Saya mungkin salah tanggal kali ya. Saya berangkat tanggal 25 hari Senin. Berarti hari Rabunya tanggal berapa? 27. Pulangnya tanggal 10.
Berarti ada berapa Rabu itu tidak ketemu? Gini aja sudah ya. Antum hitung sendiri. Ya. Pokoknya tanggal 25 insya Allah saya berangkat dan baru pulang tanggal 10. Nah, di masa-masa itu jangan ke Melawai. Ya. Tetap kajian. Nggak ada kajian Rabu, bukan antum pergi kemana-mana. Antum cari kajian yang lain hari Rabu. Ya. Alhamdulillah libur. Saatnya tak bermanhaj salaf. Sementara. Ustaz, sebagai pengantar tidur untuk anak, saya bisa bercerita tentang kisah Nabi dan sahabat. Kadang ditambah dengan kata-kata yang tidak mungkin dilakukan Nabi sebagai motivasi. Apakah ini berdusta atas nama Nabi? Iya. Termasuk bila antum mengatakan yang tidak dikatakan Nabi. Ya. Buang. Bagaimana sikap kita sebagai penuntut ilmu tentang Palestina, Al-Aqsa? Haruskah kita ikut jihad atau berdoa saja? Bagaimana bila ada ormas yang orasi masalah itu? Apakah harus mengikutinya? Ke Jakarta? Ikut aksi di Monas? Sampai ada yang mengatakan, siapa yang nggak ikut aksi, maka dia nggak punya peduli. Dan itulah yang mengaku dirinya bermanhaj salaf, paling nggak peduli dengan Palestina. Antum punya buku ini kan, Manhaj Salaf? Antum cari di belakang-belakang, nanti akan ada tulisan syubhat bahwa salafiyin paling tidak peduli dengan Palestina. Silakan antum cek, betulkah Syekh Al-Albani yang paling dikenal sebagai tokoh, salah satu yang dikenal sebagai tokohnya Manhaj Salaf di zaman ini, sudah wafat rahimahullah 1948. Saya kira mungkin di antara antum belum, di antara kita ini belum ada yang lahir waktu itu, sudah duluan ke Palestina jihad. Yang orang bilang tokohnya salafi yang paling nggak punya guru, yang ngarang-ngarang hadis sendiri, yang mensohikan yang dhaif, mendaifkan yang sahih, yang paling tak peduli dengan Palestina. Antum tahu, Syekh Al-Albani sebelum kita lahir, beliau sudah ke Palestina duluan di peperangan-peperangan di zaman beliau. Ya. Saya jawab dengan apa yang saya mampu. Dengan kejadian Palestina yang lain, kita mau ngapain? Satu, jangan dulu berpikir terlalu jauh, pikirkan dulu ke sini. Yang paling dekat dengan kita ini, kita sendiri. Pertanyaan, sudahkah kita beragama dengan benar? Sudah sholat 5 waktu? Sudah ke masjid? Orang di Palestina nggak bisa ke masjid. Orang di Palestina disiksa. Kita ini hidup di negeri aman. Nggak usah dulu mau pikirkan mau ke demo ke sana kemari, ikut demo tapi setelah pulang demo habis itu nggak ke masjid, nggak sholat juga. Banyak yang demikian. Pertanyaan, mana yang lebih penting? Mana yang akan dimintai pertanggungjawaban? Kita untuk diri kita atau kita untuk negara? Untuk diri kita dulu. Maka jadikan peristiwa Palestina pelajaran di sana untuk pelajaran untuk diri kita dulu. Nggak usah dulu di sana ini mencela orang lain. Sini dulu. Jangan bilang ini orang-orang nggak peduli, nggak ikut aksi, nggak ikut demo. Sini dulu. Ini ikut demo, tapi penerapan hidup sehari-harinya sudahkah? Sudah berhenti dari jimat? Sudah berhenti dari kesyirikan? Sudah berhenti dari perdukunan? Dari zodiak? Dari kegiatan-kegiatan yang nggak ada tuntunannya? Sudah belum? Sudah sholat 5 waktu? Istrinya sudah berjilbab? Sudah berjilbab syar'i? Yang berapa banyak yang ikut demo di sana? Laki perempuan, foto. Laki perempuan, foto. Itukah yang namanya bela Palestina? Bela Palestina, sebuah negara yang antum tidak akan diminta pertanggungjawaban di hari kiamat. Antum dulu sendiri. Ya. Maka sikap kita terhadap Palestina nomor 1, ambil hikmahnya. Di sana orang kasihan, dalam keadaan kesusahan untuk beribadah dengan tenang. Kita di sini aman, sudah beribadah seperti apa? 2, berdoa. Bahkan negara Saudi yang katanya negara Wahabi, negara yang mayoritas penduduk yang para ulama dengan manhaj salaf di sana hidup dan mengajar. Apakah mereka tidak punya kepedulian pada Palestina? Saya belum tahu ada negara yang sebelum Saudi yang lebih dahulu setiap ada kejadian-kejadian Palestina yang memerintahkan untuk
kunut nazilah. Waktu saya di sana, waktu saya di Saudi, 1 bulan full, pemerintah membuat edaran mewajibkan semua imam masjid memimpin kunut nazilah, salat 5 waktu. Bukan cuma kunut subuh. Kunut nazilah 5 waktu 1 bulan full. Untuk siapa? Palestina, untuk Suriah. Kita ini kapan? Ya. Apakah itu yang katanya tidak peduli dengan Palestina? 3. Bantuan berupa dana. Peduli Muslim, Roja TV. Berapa banyak yang digelontorkan? Pemerintah Saudi sudah tidak perlu dihitung lagi. Pemerintah Saudi bukan 2 miliar rupiah, 2 miliar dolar. Yang katanya Raja Salman, Raja Saudi itu tidak peduli dengan Palestina, itu Erdogan, itu yang baru peduli. Pertanyaan, haruskah peduli itu tampil di TV? Haruskah seseorang memperlihatkan amalan yang membatas saudaranya harus dengan pencitraan berupa kamera? Harus nampil kamera dulu? Kamera ya. Ini 2 juta dolar. Haruskah begitu? Karena kita diajarkan dalam manhaj salaf untuk beramal dengan ikhlas. Semakin ditutupi, semakin terjaga keikhlasan. Enggak perlu. Kita bisa bantu tanpa kita harus mengatakan kami bantu. Harus diposting di sana kemari. Enggak. Pemerintah Saudi tidak demikian. Tapi bantuannya kepada Palestina, kepada Suriah, berapa banyak? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah, doa. Sudah berapa tadi? Ya. Adapun kalau ikut dengan orasi, ya, apalagi dengan berkumpul ikhtilat laki dan perempuan, maka pertanyaannya, diajarkankah ini dalam Islam? Adakah di zaman Nabi atau para sahabat atau para salaf setelahnya? Contoh nyata, Imam Ahmad bin Hanbal hidup di zaman 3 khalifah, 16 tahun, mengajarkan ajaran Mu'tazilah, mengancam orang-orang yang tidak mau mengatakan Al-Quran makhluk, dengan ancaman kalau tidak penjara, bunuh atau cambuk. Diterapkan kepada semua masyarakat, khususnya para ulama. Dan ini pemerintah yang zalim. Adakah kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dengan para murid yang 5.000-an orang bikin demo atau membakar kerajaan misalnya, atau misalnya goyangin pagar, meruntuhkannya, buang-buang uang negara begitu? Jawabannya tidak ada. Tidak ada, padahal kurang lebih kebutuhannya sama. Ini menunjukkan bahwa para salaf memang tidak mengajarkan demikian. Para salaf juga mengajarkan kepada kita untuk melihat diri kita. Pikirkan dulu diri sendiri, apa yang bisa dibawa mati. Sudah berdoa, sudah ada dananya yang digelontorkan. Ya. Dan kalaupun seandainya ada berbeda, ya. Maksudnya kalau seandainya ada pun yang tidak ikut demo, maka tidak boleh dicela. Apalagi itu memang pilihannya yang memang berdasarkan fatwa-fatwa para ulama. Kami mengkaji kitab judulnya Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam kepada Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, salah seorang pengajar di Masjid Nabawi, profesor di bidang akidah. Kita tanyakan, waktu itu kasusnya kasus Ahok, perlukah kami bergabung? Haruskah bergabung dengan demo? Ya. Jawabannya tidak. Kenapa? Islam tidak menuntunkan berjuang dengan cara demikian. Orang Yahudi itu takutnya bukan dengan massa. Orang Yahudi itu takutnya dengan umat Islam menjalankan agamanya. Makanya ada perkataan, kami tidak takut kepada orang Islam ya, sampai mereka sholat subuhnya sebanyak sholat Jumatnya. Siapa yang saya pertanyaan, apa sih yang bisa bikin umat Islam sholat subuh ramai-ramai seperti sholat Jumat? Satu aja, keimanan. Dapat dari mana itu iman? Dari majelis ilmu, bukan dari demo. Ya. Apalagi hanya untuk menurunkan satu orang harus mengerahkan jutaan. Itu malah pertanda bahwa Islam ini lemah. Demi menurunkan satu harus mengerahkan 1 juta orang. Dan 1 juta ini nanti akan tiba masanya diulang lagi. Pelecehan terhadap Nabi, pelecehan terhadap Al-Quran, pelecehan terhadap agama ini bukan baru satu. Dari zaman dahulu sampai hari kiamat akan terus dia berulang-ulang. Akankah orang-orang itu takut? Tidak. Umat Yahudi tidak akan takut dengan orang bakar ban, bukan dengan penggerakan massa. Mereka akan takut apabila umat Islam betul-betul menjalankan agamanya.
Harus jadi orang yang fanatik. Fanatik ini maksudnya fanatik dengan agamanya, betul-betul menjalankan agamanya. Radikal. Kalau versi radikalnya adalah radikal betul-betul menjalankan agama, harus. Tapi radikal dengan pengumuman tidak. Ya. Begitu jamaah. Maka saya katakan tidak mengikuti kegiatan-kegiatan dengan berkumpul massa dan lain-lain. Apalagi ini, ya, di sisi kami ini tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kelihatannya nyatu, tapi nanti ada masanya kalau sudah selesai habis visinya berpecah belah lagi. Badannya satu, tapi hatinya berpecah belah. Maka saya katakan untuk masalah Palestina, berfikirlah kita, ambillah ibrahnya ketika ada sebagian saudara kita yang tidak bisa beribadah dengan tenang, tidak aman, lalu kita hidup sebaliknya, maka bersyukurlah, ramaikan masjid, salat lima waktu, itu dulu. Perhatikan kita dulu, istri kita. Apalagi nanti kalau ternyata yang ikut keluar demo adalah perempuan. Sementara Allah mengatakan, "Qarna fi buyutikum." Tinggal di rumah kalian. Perempuan apabila sudah keluar dari rumahnya dihiasi oleh syaitan. Bercampur baur laki dan perempuan, fitnah, selfie, berfoto bersama, ikhtilat laki dan perempuan yang bukan mahram, haram. Ya. Bagaimana kita menegakkan syariat, membela agama tetapi dengan cara mengerjakan yang haram? Seperti mau menegakkan benang basah. Pengen tegak tapi tidak bisa tegak. Masalahnya kita sudah basahi dia duluan. Ya. Yang kedua, berdoa. Yang ketiga, kalau ada dana dan pengumpulan dana, salurkan. Yang keempat, apa yang kita amalkan untuk mereka sudah simpan saja. Adapun nanti orang mengatakan antum tak punya kepedulian, maka tidak usah dijawab. Ya, terserah antum mau bilang peduli tidak peduli, kami punya cara. Cara yang sesuai dengan bagaimana petunjuk para ulama terdahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum.